From up here, the world seems small. We can sit together. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, gembira, dan semoga kita semua tetap dilindungi Tuhan. Pada pertemuan ini kita akan belajar memahami lembar kerja Microsoft Excel dan membuat tabel ya. Lembar kerja dalam aplikasi Microsoft Excel terdiri atas baris dan kolom disebut spreadsheet. Sedangkan pertemuan baris dan kolom disebut sel. Kotak di dalam lembar kerja yang dapat dipindah-pindahkan disebut dengan kursor. Diperhatikan dulu lembar kerja Microsoft Excel ini. Yang disebut menu bar yaitu menu file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view. Inilah yang disebut menu bar ya. Sedangkan menu toolbar adalah ini dia ya, ini menu toolbarnya. Ini semua disebut menu toolbar. Sedangkan kolom ya, ini disebut kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, kolom G, dan seterusnya itu disebut kolom ya. Dia bentuknya horizontal ya. Sedangkan baris yaitu baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, dan seterusnya itu disebut baris ya. Dia bentuknya vertikal. Pertemuan baris dan kolom disebut sel ya. Yang ini dia pertemuan kolom B dan baris ketiga ini yang putih ini disebut sel. Yang bisa kita pindahkan ini disebut kursor ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Inilah yang disebut spreadsheet ya. Disinilah kita akan mengetik ya, sama membuat tabel. Sampai di sini paham ya. Yang berikut kita akan membuat tabel jenis hewan yang hidup di air. Pertama kita klik dulu di kolom A baris 1 ini ya, lalu kita ketikkan dia judulnya jenis hewan yang hidup di air, huruf kapital semua ya. Lalu kita enter. Kita enter 2 kali ya. Baris yang ketiga kolom A, nama tabelnya yaitu hewan air tawar ya. Lalu kolom kedua supaya berpindah kita tab. Kolom yang kedua hewan air payau ya. Lalu kolom yang ketiga kita tab, nama kolomnya hewan air laut. Lalu kita enter. Yang berikut kita format dulu tabelnya ya. Kita blok dia di kolom A sampai kolom C. Lalu kita pilih formatnya ini. Lalu kolom width. Di kolom widthnya ini kita isikan 20 ya. Lalu kita enter. Yang berikut kita pilih perataannya center, middle alignment ini supaya di tengah-tengah selnya ya. Yang berikut kita ubah dia font size sama jenis fontnya ya. Kita klik dia font size-nya ini kita buat 12. Jenis fontnya bisa kita pilih terserah. Contoh yang Arial Nerone ini ya. Lalu kita klik di sini. Oke, yang berikut kita pertebal dulu tabelnya ya supaya lebih jelas. Caranya kita blok dia di kolom A ini baris ketiga sampai kolom C,
baris ke-10 ya. Lalu kita pilih pattern border ini, lalu all border ya. Yang berikut judulnya supaya di tengah-tengah kolom A dan kolom C, kita blok dia dari kolom A sampai kolom C, lalu kita pilih merge and center. Mana fungsi merge and center ini adalah menggabungkan beberapa kolom dan baris ya. Oke, yang berikut kita masukkan nama hewannya ya. Kita klik di baris ke-4 ini kolom A. Yang pertama ikan gurami. Lalu kita tab masuk ke hewan air payawi ya, yaitu kerang. Lalu kita tag ya, hewan air laut gurita, lalu kita enter. Yang kedua ikan mas ya, lalu kita tab kepiting bakau ya, lalu kita tab cumi-cumi, lalu kita enter. Yang ketiga ikan nila, lalu kita tab yaitu udang ya, kita tab lagi bintang laut, lalu kita enter. Yang keempat ikan lele, hewan air tawar ya, lalu kita tab ikan bandeng, lalu kita tab ikan pari, lalu kita enter. Ikan gabus, lalu kita tab ikan kakap putih ya, lalu kita tab ikan hiu ya, lalu kita enter. Udang ya, lalu kita tab ikan bawal, lalu kita tab ikan badut ya. Oke, kita enter. Ikan mujair ya, lalu kita tab ikan patin ya, lalu kita tab ikan paus ya, lalu kita enter. Selanjutnya kita besarkan dulu jenis hewan yang hidup di air ini ya. Kita klik di sini, kita pilih font size-nya ini 22 ya. Yang berikut bisa kita warnai tabelnya, kita blok dia seperti ini dari kolom A sampai kolom C, garis ketiga ini. Lalu kita pilih fill color-nya ini, contoh yang kuningnya ini ya, ini juga bisa kita blok, kita berikan warna backgroundnya, contoh yang oranye ini. Yang ini kolom kedua boleh kita pilih lagi yang warna yang lain ya, seperti ini. Ini juga bisa kita pilih warna yang lain, terserah pilihan mana ya. Yang berikut kita simpan ya, kita pilih dia menu filenya ini, lalu save. Bisa kita simpan di new column D. Di file name-nya ini bisa kita buat file name-nya hewan yang hidup di air, lalu kita save. Sampai di sini bisa diikuti ya. Seperti inilah membuat tabel penggolongan hewan air ya. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa membuatnya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sekian dan